Setelah memasuki surga fana, Long Hao Chen saat ini dia sangat mengkhawatirkan Chai Er. Di dalam dunia ini, pasukan iblis juga memasukinya. Meskipun mereka sepakat untuk masuk bersama, yang pasti di dalam sini pertempuran pasti akan terjadi. Memikirkan keadaan Chai Er, Long Hao Chen juga berpikir tentang rekan-rekannya. Saat ini, semua rekannya yang tersisa sedang menunggu di dalam menara kematian. Dengan kilau cahaya, mata Long Hao Chen memasang ekspresi dingin dan cahaya kemasan mulai dilepaskan dari area di sekitar dadanya. Tepatnya, itu dari liontin abadi. Sosoknya tiba-tiba mulai berubah dan menghilang dengan kilatan cahaya kemasan. Ya, dia berhasil memasuki menara kematian. Dengan perpindahan tersebut, energi spiritualnya sudah terkuras cukup banyak. Dengan demikian, Long Hao Chen tidak buru-buru memindahkan semua rekannya ke dalam surga fana. Setelah energi spiritualnya benar-benar pulih, dengan kilatan cahaya, semua orang berpindah ke dalam surga fana. Setelah berada di dalam surga fana, semua orang sangat terkejut dengan keindahan alam yang ada di dunia ini. Saat itu juga, Long Hao Chen memberitahu mereka bahwa saat dia masuk, dia berpisah dengan Chai Er. Dia juga mengatakan tujuannya saat ini. Selain menemukan Chai Er kembali, mereka juga harus mendapatkan tungku roh suci. Kemudian, dia segera memimpin rekan-rekannya dengan memberi mereka arahan tentang arah. Arah yang Long Hao Chen putuskan dipilih dengan cermat, memilih arah dengan aura tungku roh tertinggi. Selain itu, letaknya juga tidak terlalu jauh dari lokasi mereka saat ini. Berjalan ke depan, semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Tempat ini benar-benar indah. Perasaan nyaman dan santai membuat semua orang ingin tinggal di sini selamanya. Tiba-tiba, Long Hao Chen berhenti. Dia merasakan adanya fluktuasi energi yang kuat tidak jauh dari mereka. Tampaknya beberapa orang sedang bertarung di sana. Long Hao Chen segera memberikan perintah kepada rekannya untuk bersembunyi dan menunggu perintahnya. Dengan memegang dua pedang di tangan, Long Hao Chen diam-diam mendekat ke arah pertempuran tersebut. Setelah beberapa saat, dia melihat kedua sosok yang sedang bertarung. Yang satu merupakan iblis yang masuk bersama dengannya, sedangkan yang lain merupakan seekor gorila yang tampak kuat dan besar. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Setiap kali mereka bertabrakan, suara ledakan bisa terdengar. Dari sini, Long Hao Chen segera memahami alasan mengapa mereka bertarung. Tepat di atasnya, ada tungku roh jenis non-elemen yang sangat langka. Dalam surga fana ada dua cara untuk mendapatkan sebuah tungku roh. Yang pertama dengan mengalahkan binatang ajaib yang menjaga. Dan yang kedua, mendapatkan pengakuan dari binatang tersebut. Memikirkan itu, Long Hao Chen akhirnya mulai bergerak. Dia segera maju ke depan ke arah pertempuran tersebut. Dengan kemunculan sosok lain yang datang secara tiba-tiba, keduanya segera menghentikan serangan mereka. Dan tepat pada saat itu, kilatan emas jatuh pada tubuh gorila tersebut. Itu adalah kemampuan penyembuhan yang dilakukan Long Hao Chen dengan bantuan dari Yating. Dengan cepat, itu menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuh gorila. Sementara itu, Long Hao Chen meluncurkan serangan cepat ke arah iblis saat ini. Di sisi lain, iblis yang menyadari serangan Long Hao Chen segera mengayunkan pedang api biru di tangannya, bertujuan untuk menyerang balik Long Hao Chen. Dengan ledakan yang keras, Long Hao Chen didorong mundur beberapa langkah. Dari sini, dia bisa merasakan kekuatan lawan berada di puncak langkah ke-6. Tetapi, ini tidak berarti banyak bagi Long Hao Chen. Kesenjangan energi spiritual bisa dihadapi dengan ketangkasan serta kekuatan lainnya. Setelah merenungkan sejenak, Long Hao Chen kembali melesat ke depan seperti anak panah. Di tangan kanannya, pedang teratai cahaya biru membentuk segudang cahaya terang yang mengarah ke arah lawan. Sedangkan di sisi lain, iblis itu tidak mundur sedikit pun. Dengan menyapu pedang api biru secara vertikal, hamparan sinar biru yang luas segera berbenturan dengan pancaran cahaya. Tanpa diduga, itu menahan semua serangan yang datang padanya. Pada saat berikutnya,
Long Hao Chen melepaskan kemampuan terkuatnya saat ini. Serangan Asura secara berurutan dilepaskan dari dua pedangnya. Dia tidak akan memberi kesempatan hidup untuk lawannya. Dengan membunuhnya di tempat, itu adalah tujuannya saat ini. Karena ini adalah masalah hidup dan mati. Iblis itu meletus dengan semua potensinya, tiba-tiba perubahan terjadi pada tubuhnya. Ini adalah mantra pemilihan, mantra iblis yang terikat dengan darah. Dalam sekejap, ledakan yang sangat keras bergema di dalam surga fana. Setelah ledakan tersebut, sosok besar tiba-tiba muncul dari langit dan segera menabrak tubuh iblis dengan keras. Dengan suara gemuruh, tubuh iblis dihancurkan ke tanah. Tubuhnya hancur berkeping-keping dengan daging yang berserakan di mana-mana. Sosok besar ini merupakan gorila yang sebelumnya. Setelah melihat Long Hao Chen membantunya, bagaimana binatang ini akan diam saja? Secara alami, binatang tingkat tinggi juga memiliki kecerdasan. Dengan bantuan dari Long Hao Chen, dia juga pasti akan membantunya. Setelah melihat iblis itu mati dalam serangan tersebut, Long Hao Chen berjalan maju ke depan tanpa mundur sedikit pun. Dia menghadap ke arah gorila tersebut. Di sisi lain, gorila itu menekuk lengannya. Kedua lengannya yang tebal dan kuat menyentuh tanah saat tatapan tajam matanya perlahan berkurang. Pada saat ini, peri kecil Yating tiba-tiba terbang keluar dari dada Long Hao Chen, melonjak ke hidung gorila dan mendarat di atasnya. Ini adalah adegan yang cukup lucu. Karena begitu gorila melihatnya, kedua mata besarnya segera menyatu ke arahnya, memberinya tampilan yang lucu. Kemudian, perlahan datang ke depan Long Hao Chen melemparkan benda hitam ke arahnya. Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat tangannya dan menangkap benda itu, sebelum menyadari bahwa ini adalah kristal ajaib yang hampir seukuran telapak tangan. Kristal ajaib ini memiliki tampilan yang sangat spesifik, atau lebih tepatnya berbentuk sebuah mahkota. Dengan seluruhnya hitam, itu memancarkan sebuah api warna biru. Jelas, itulah yang diambil gorila dari mayat iblis tersebut. Long Hao Chen melihat kristal ajaib di tangannya dengan heran. Saat ini, Lin Xin dengan cepat berlari ke sisinya. Dia jauh lebih berpengetahuan daripada Long Hao Chen tentang barang-barang fantastis semacam ini. Semua rekan Long Hao Chen sudah ada di sini. Tepat sebelum gorila melakukan serangan terakhir, mereka sudah datang. Mahkota warisan. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah penerus dari Raja Iblis Saminaga. Dan dia kemungkinan besar termasuk yang terkuat. Hanya setelah kematian Dewa Iblis, kristal ajaib berbentuk mahkota ini akan muncul. Dan juga dapat muncul untuk beberapa penerus Dewa Iblis. Setelah beberapa waktu, Long Hao Chen membungkuk ke arah gorila dan berkata dengan sangat sopan, "Terima kasih temanku." Mendengarnya, gorila itu meraung dengan suara yang rendah. Tiba-tiba dia menunjuk ke arah Long Hao Chen. Menatap dengan sedikit bingung, Long Hao Chen tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi peri kecil Yating datang terbang dan menarik tangan Long Hao Chen dengan kedua tangannya, meletakkannya di jari gorila tersebut. Segera kemudian, fluktuasi energi spiritual yang aneh menyebar dari jari gorila yang kuat ini ke tubuh Long Hao Chen. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut perlahan muncul dari mata gorila. Perlahan mengangkat tangannya, dia mengambil 2 langkah mundur sebelum tiba-tiba berdiri tegak. Melihat dengan enggan ke tungku roh suci di dekatnya yang tergantung di atas pohon, dia membuka mulutnya, memancarkan cahaya kuning yang menerangi tungku roh tersebut. Tungku roh segera melayang di udara. Itu terbang ke arah Long Hao Chen tetapi berhenti tepat ada di depannya. Sedangkan gorila itu tiba-tiba berbalik dan kemudian dia lari. Raungan rendahnya yang berurutan sepertinya diisi dengan keengganan untuk berpisah saat dia terus melolong berulang kali. Melihatnya, saat ini semua orang tampak terkejut. Long Hao Chen benar-benar mendapat pengakuan dari gorila ini, sehingga dia dengan rela memberikan tungku roh yang dijaganya. Setelah mengambil tungku roh tersebut, Long Hao Chen tidak menyerapnya untuk dirinya sendiri, melainkan dia memberikannya kepada Chen Yinger.
Saat itu, Chen Yinger tersentak untuk sesaat, memberikan pandangan bingung kepada Long Hao Chen. Tentu saja Long Hao Chen telah memikirkan ini baik-baik. Karena ini merupakan tungku roh non-elemen, jadi itu sangat cocok dengan panggilannya sebagai summoner. Setelah mendengar penjelasannya, Chen Yinger sekarang tampak sangat senang. Sedangkan yang lain saat ini juga mendukungnya. Tidak menunggu lama lagi, dia segera mulai duduk bersila dan menyerap tungku roh tersebut. Penggabungan tungku roh tidak berlangsung lama. Chen Yinger segera berterima kasih pada Long Hao Chen. Bagaimanapun, ini adalah tungku roh pertama yang mereka dapatkan dan itu langsung diberikan kepadanya. Kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah kira-kira setengah jam, mereka menemukan mayat binatang ajaib yang telah mati, tanpa jejak tungku roh di dekatnya. Dengan dasar pertemuan mereka sebelumnya, ini jelas berarti bahwa tungku roh telah diambil dengan kekerasan. Pasukan Long Hao Chen terus maju ke depan. Tak lama, mereka kembali mendengar sebuah pertarungan yang sedang terjadi. Dengan cepat, Long Hao Chen mendekati medan perang. Dan ketika dia datang untuk melihat pertempuran, dia tidak bisa menahan nafasnya. Karena di antara dua sisi pertempuran kelompok ini, dia melihat Chai ada di dalam satu pandangannya. Kedua belah pihak terdiri dari total 7 orang, dan 4 dari mereka adalah ahli dari aliansi kuil, termasuk Chai yang ada di sana. Sedangkan di sisi lain, 3 musuh adalah Yu Ye, Leng Xiao, dan seorang pemuda yang berwajah angku. Ini adalah pertempuran 4 melawan 3. Dan kedua belah pihak berada dalam kondisi pertempuran yang sengit. Mereka hampir sama kekuatannya. Dari sana ada 3 mayat di tanah. Semuanya adalah milik dari binatang ajaib. Dan di dekat mereka 3 tungku roh suci dengan warna berbeda melayang di udara. Karena ini sebenarnya adalah 3 tungku roh suci. Tidak heran jika itu menyebabkan pertarungan kelompok yang begitu sengit. Sementara Long Hao Chen diam-diam terkejut, dia merasa agak bersemangat. Dia tidak perlu memanggil teman-temannya di sini, karena dengan tambahannya, pihak mereka pasti akan mampu menekan lawan. Dan terlebih lagi, mereka akan menerima bantuan Yu Ye pada saat kritis. Selama 3 tungku roh ini berakhir di tangan aliansi kuil, bahkan jika Chai dan Long Hao Chen hanya mendapatkan 1, itu masih akan menjadi hal yang baik. Sampai pada pemikiran ini, Long Hao Chen berencana untuk segera maju ke depan. Namun tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang sulit dijelaskan muncul dari belakang. Pada saat ini, Ah Bao menyerang dari belakang. Dengan tinjunya, dia melesat dengan cepat ke arah Long Hao Chen. Dengan serangan yang tiba-tiba seperti itu, Long Hao Chen tidak punya cara untuk menghindar. Dengan sebuah tabrakan yang keras, Long Hao Chen dipukul mundur oleh serangan tersebut. Pada saat itu, meskipun Long Hao Chen sangat khawatir tentang kondisi Chai dia tidak berani terganggu sedikit pun. Saat ini dia merasakan tekanan besar yang disebabkan oleh pemuda tersebut. Penyergapan musuh memang tiba-tiba, tetapi Long Hao Chen sebenarnya tidak terlalu dirugikan dari situasi yang terjadi sekarang. Rekan-rekannya pasti akan segera datang ke sini. Long Hao Chen saat ini ingin mengulur waktu. Dia mengatakan bahwa dia telah membunuh 1 dari mereka yang mungkin sebagai penerus Dewa Iblis. Dia juga telah menebak pemuda ini merupakan penerus dari Kaisar Dewa Iblis. Mendengarnya, Ah Bao menjadi sangat marah. Saat dia melangkah maju, riak di sekitar tubuhnya menciptakan lapisan kehampaan. Meskipun gerakannya tampak sangat lambat, Long Hao Chen hanya melihat putaran di udara sebelum Ah Bao muncul di depannya. Dia masih belum mengeluarkan senjata apapun, tetapi menyerang langsung dengan tinjunya. Hanya menyerang langsung dengan pukulan yang paling sederhana. Kali ini, Long Hao Chen telah membuat banyak persiapan. Menghadapi serangan Ah Bao, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Pada saat yang sama, dari tangan kanannya, kilatan penghapus iblis meledak dari pedang teratai cahaya biru dengan cahaya yang menyilaukan. Menghadapi serangan balik Long Hao Chen, Ah Bao sepertinya tidak menunjukkan reaksi, bahkan tidak menunjukkan niat untuk memblokirnya.
Tinjunya hanya sedikit berubah arah, tetapi masih mengarah ke arah Long Hao Chen. Dalam sekejap, kedua serangan bertabrakan. Dan dalam tabrakan tersebut, Ah Bao dipukul mundur. Sedangkan Long Hao Chen dikirim terbang sebelum jatuh ke tanah. Berdiri sekali lagi, Long Hao Chen lalu berkata, "Karena kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak datang untuk membunuhku secara langsung? Jika ini adalah dunia luar, mungkin kamu akan memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi pada saat ini, energi spiritual internalmu dibatasi 10.000 unit. Adapun energi eksternalmu, apakah kamu berani menggunakannya untuk menyerangku?" Setelah mengatakan itu, Long Hao Chen membuat langkahnya di saat berikutnya. Segera dia bergegas untuk maju ke depan. Dalam sepersekian detik, kecepatannya mencapai puncaknya, dan sayap spiritual di punggungnya saat ini telah lenyap. Saat matanya terpaku pada lawan dengan tatapan bersemangat. Di sisi lain, Ah Bao sepertinya tidak tergerak sedikit pun oleh kata-kata Long Hao Chen. Tapi kali ini, tanggapannya bukanlah pukulan yang sederhana. Sosoknya berkedip ke depan, menyerang Long Hao Chen dari samping. Jaring besar terdiri dari energi kegelapan yang intens langsung terbentuk di udara, menyelimuti Long Hao Chen dalam jangkauannya. Mata Long Hao Chen bersinar dengan kilatan, dan sesaat kemudian, pedang teratai cahaya biru terangkat tinggi di atas kepalanya sendiri. Pandangan yang agung keluar dari matanya. Cahaya kemasan yang kuat langsung berubah menjadi serangan Asura. Ditemani dengan suara mendesis yang menusuk telinga. Kekuatan serangan Asura ini sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Di sisi lain, melihat ledakan kekuatan yang kuat dari serangan Asura, Ah Bao saat ini sedikit terkejut. Namun, ini jauh dari cukup untuk membuatnya khawatir. Menghadapi serangan Asura Long Hao Chen, matanya bersinar dengan kilau ungu, dan kedua matanya yang hitam tiba-tiba berubah menjadi ungu. Dengan hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke atas dengan jari telunjuk, dapat dilihat dengan jelas bahwa di sekitar telunjuknya garis cahaya ungu menggambar lingkaran di udara. Kekuatan yang berasal dari jari-jarinya benar-benar memenuhi udara dengan riak ungu, menunjukkan serangkaian retakan yang halus. Kemudian, serangan Asura menghantam telunjuk Ah Bao, dan tabrakan cahaya melawan kegelapan. Dua entitas yang sepenuhnya berlawanan menghasilkan ledakan yang besar. Suara ledakan yang menusuk telinga memenuhi udara, dan dengan sekejap, tangan kanannya menekuk sebagai tangkapan. Energi spiritual tajam yang terkandung dalam serangan Asura bahkan menyebabkan perubahan pada ekspresinya. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ungu tua, yang memaksa energi spiritual yang tajam keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menyadari betapa menakutkannya energi spiritual eksternal setelah mencapai tingkat tertentu. Pertarungan benar-benar terjadi dengan begitu sengit. Long Hao Chen mengerahkan semua kemampuan yang dia bisa. Di sisi lain, Ah Bao juga melakukan hal yang sama. Namun sampai saat ini, keduanya nampak seimbang. Jika itu ada di dunia luar, mungkin Ah Bao bisa dengan mudah membunuh Long Hao Chen. Tetapi sekarang, mereka berada di surga fana. Kekuatan Ah Bao ditekan hingga 10.000 unit. Saat ini, Ah Bao tidak menunjukkan pembalikan lagi. Sepasang sayap naga hitam terbuka di punggungnya, dan kulit putihnya ditutupi dengan sisik naga ungu tua yang halus. Di sisi lain, suara mendesis yang menusuk telinga bisa terdengar. Dan di bawah pengaruh kemampuan pengorbanan, serangan Long Hao Chen langsung memotong udara. Anehnya, sekeliling tubuhnya tampak tanpa fluktuasi energi spiritual. Tapi semua ini baru permulaan, sebelum pemandangan yang sangat aneh muncul seketika. Semua konsentrasi energi spiritual ini terkumpul di satu titik. Sedangkan di sisi lain, ekspresi muram Ah Bao menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang tipis muncul dan mengarahkannya ke arah serangan Long Hao Chen. Sebuah ledakan yang besar terdengar sekali lagi setelah kedua serangan tersebut bertabrakan. Setelah itu, Ah Bao mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya benar-benar bersinar warna ungu, sedangkan pedang di tangannya sudah hancur berkeping-keping. Namun di sisi lain,
setelah menyelesaikan serangan ini, Long Hao Chen juga jatuh ke tanah. Mata Ah Bao saat ini menyala dengan nyala api. Dia sebenarnya telah terluka 2 kali berturut-turut oleh manusia ini. Karena itu adalah orang gila, maka dia harus dibiarkan menemui kematian yang gila. Tubuh Ah Bao tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kedua lengannya berubah menjadi cakar naga dan serangkaian petir ungu kehitaman mulai melayang-layang di sekitar tubuhnya. Namun, niat membunuh yang sangat dingin langsung memenuhi udara tepat pada saat itu. Dan semua lingkungan menjadi hitam pekat. Tampaknya pada saat ini surga fana berubah seluruhnya menjadi abu-abu. Tiba-tiba sosok hitam muncul tanpa suara di samping Long Hao Chen. Diam-diam dia menatap Ah Bao di depannya. Tangan kirinya terangkat dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian kilau abu-abu yang besar secara bertahap terbentuk di belakangnya. Saat itu membentuk sebuah pedang dengan niat membunuh mencapai puncaknya. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi aku bisa menyeretmu ke dunia lain bersamaku. Suara dingin Chai bergema di udara. Dia tidak memandang Long Hao Chen, tapi niat membunuhnya masih mencapai batas tertinggi. Niat membunuh dari tungku roh samsara terkunci seluruhnya pada tubuh Ah Bao. Pada saat yang sama Chai muncul, anggota pasukan Long Hao Chen muncul berturut-turut di belakang Long Hao Chen. Pertempuran antara Long Hao Chen dan Ah Bao telah begitu intens dalam penggunaan energi spiritual yang hebat, sehingga semua orang dari sisi iblis secara alami merasakannya. Dan itu sama untuk Chai dan juga yang lainnya. Tatapan kosong Ah Bao saat ini menatap pada Chai. Dia melihat sayap hitam mengembang secara tidak menyenangkan, dan dia merasakan niat membunuh yang bisa meledak kapan saja. Ayo kita pergi. Ah Bao mengatakan itu kepada semua rekan iblisnya. Saat ini pandangannya menyapu dengan dingin. Dengan ringan membuka sayap di punggungnya dan menyapunya sehingga dekat ke tanah. Yang lain tidak berani mengatakan apa-apa lebih jauh. Dan Yu Ye menatap Long Hao Chen dan Chai secara mendalam sebelum dengan cepat mengikuti Ah Bao. Mereka pergi dengan sangat cepat. Bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.